Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumlar, NIM 1905-1212043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan dua materi juga, yaitu FTP server dan mail server. Untuk materi pertama, FTP server. Apa itu FTP? FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Next adalah sejarah internet. Oke, kita next. Ini fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP saat ini menjadi digunakan, antara lain melakukan upload dalaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu tidak hanya itu saja fungsinya, tapi ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP sendiri adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lanjut ke cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kalian ingin mengunduh, mengunggah, atau melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP ini untuk perintah yang ingin kalian lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, maka kalian bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, bahkan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kalian lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Next, aplikasi FTP client. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini FTP client dari internet, ada FileZilla FTP client, WinSCP, GFTP. Oke, next. Perintah dasar FTP, bla 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 bla. Itu bla bla blanya alamat FTP server, ada lanjutannya. Koneksi ke FTP server dari PC client, lalu ada perintah dir, itu untuk melihat direktori server, put, terus dan nama filenya, mengupload file dari PC client ke server, get, dan nama file, mendownload file dari PC client ke server, lalu ada quit, keluar dari koneksi FTP server. Oke, selanjutnya saya juga akan mempraktekkan dengan Cisco Packet Tracer seperti biasa tentang FTP server ini. Oke, untuk percobaan kali ini saya akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringannya sama seperti skema sebelumnya ya, di video sebelumnya yang video apa ya itu kemarin. Ini ya, web server dan DNS server sama banget, sama persis. Untuk langkah percobaannya, yang pertama ya pastinya ini ya, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC 1, 4, laptop, dan smartphone itu terhubung dengan file server ini ya, atau FTP server ini. Kita coba namun prompt biasa, kita ketikkan perintah ping. Ini sudah saya coba sih tadi, step aja ya, bisa deh. Oke, sudah ya. Lalu PC 4, tentunya yang saya coba nanti cuman PC 1 sama laptop sih, nggak apa-apa deh. Ini juga kita sekalian, belum ping, sekalian coba ini reply. Oke, kalau untuk laptop ping 434343.2, ini tuh IP-nya si FTP server by the way. Oke, laptop juga oke, smartphone sekarang
ping 4342. Oke. Lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah nyalakan service FTP di komputer, FTP server. Ya, FTP mana ini? FTP ini sudah aktif kan? Oke. Lalu kita buat username-nya itu coba aja. Lalu untuk password-nya terserah kalian deh. Saya pakai password sama username-nya coba. Lalu untuk aksesnya kita full kan. Ininya kita permissionnya itu kita checklist semua. Ini ya, coba permissionnya ada read, write, delete, ini apa ya, malah name list. Oke, next. Kita next langkah selanjutnya, pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt itu formatnya, dengan isinya serah kalian nantinya di text editor. Ya, isi ini adalah pesan dari PC 1. Lalu kita save dengan nama filenya tadi, pesan PC1. Formatnya nanti sudah langsung txt. Langkah selanjutnya adalah kita cek apakah filenya tadi itu sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir diary, dir di command prompt. Nah, ini sudah ada pesan PC1. Setelah itu kita buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan PC1 ke server menggunakan perintah put pesan PC1. Oke, kita jalankan di sini FTP 4343.2 set. Username-nya kita tadi kan coba. Lalu untuk passwordnya kita ketikkan coba, langsung ketik coba karena di sini emang nggak kelihatan guys, selalu enter. Achievement on. Lalu setelah itu kita tadi ingin lupa upload. Kalau kita mau upload kita kasih perintah put nama file seperti tadi kan sudah ada kan untuk perintahnya. Penggunaan perintah-perintahnya dan cara memerintahkannya tadi sudah ada di materi yang sudah aku jelaskan. Put tadi nama filenya adalah pesan PC1 txt. Txt together tomorrow by together txt, kita enter. Oke, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP. Apakah sudah ada di sini nih ya pesan PC1 txt. Udah. Lalu pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada tadi sebelumnya, pada langkah yang FTP bla 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 itu tadi. Oke, kita coba di sini FTP 4343.2. Username coba. Oke, FTP. Kita coba download ya di laptop. Download filenya tadi dengan cara kita ketikkan perintah di FTP-nya ini get. Kalau untuk download tadi get. Oke. Get pesan PC1 lalu txt ya kan. Oke, enter. Reading file pesan PC1, file transfer in progress, transfer complete, udah complete. Oke, sudah terdownload di file. Lalu kita coba lihat filenya tadi yang udah kita download.
di file editornya di laptop, karena kita akan downloadnya kan di laptop. File, lalu kita open di sini. Nah, di sini ada dua file tadi yang kita masukkan adalah ini ya. Kita download, kita buka. Tara, ini adalah pesan dari versi 1. Hehehe. Udah selesai. Sekian. Demikian. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yaitu mail server. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surel dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Next, fungsi mail server. Fungsi mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Hanya fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan mengkoneksi internet, dan ini berbasis web. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email, yaitu ada protokol SMTP, POP3, dan IMAP atau IMAP. SMTP sendiri adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada dalam server email kalian. Lalu untuk port SMTP default bisa dilihat sendiri. Lalu untuk POP3 sendiri adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer kalian. Port POP3 default ada port 110 dan port 995. Lanjut biar cepet ya. Untuk kelebihannya ini ya, bisa dibaca sendiri kelebihan POP3. Lalu ini kekurangan menggunakan POP3. Kita lanjut untuk pengertian IMAP atau Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke local email, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. Jadi IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Untuk port IMAP default itu ada port 1.3 itu port tanpa dienkripsi, dan port 993 itu port SSL atau TLS, nama lainnya adalah IMAPS. Kelebihannya, lalu banyaknya pengguna mobile saat ini mengakibatkan IMAP ini lebih banyak digunakan. Hal ini karena file dari pesan email tersimpan dalam server dan kalian hanya tinggal mengaksesnya saja. Lalu untuk kekurangannya sendiri ada 3 ini. Lalu komponen mail server itu ada 3, ada MUA, ada MTA, dan ada MDA. Dan next, cara kerjanya bisa dibacain ya. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan menerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses email server dan membaca pesan atau file yang disimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi data dan browser oleh user tersebut. Next, untuk jenis mail server ada SendMail, Postfix, Qmail. Itu beberapa jenisnya. Lalu contoh mail server ini komponen MTA, komponen MDA, komponen MUA. Oke,
Oke, dan selanjutnya saya akan mempraktikumkannya juga si mail server ini di Disco Packet Tracer. Ke praktikum selanjutnya yaitu mensimulasikan mail server yang digunakan dengan DNS server. DNS server di sini itu berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Mungkin untuk langkah percobaannya sendiri, yang pertama seperti biasa kita inikan ya jaringan, pastikan dulu jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone itu sudah terhubung atau terkoneksi dengan mail server dan DNS server. Kita cobi PC1, DNS-nya sih kemarin juga udah bisa ya, sudah tersambung, tapi nggak apa-apa. Tak ulangin deh. Oke, sudah tersambung ya. Lalu untuk di mail server apakah juga sudah tersambung? Oke, juga sudah tersambung. Lalu kita lanjut ke PC 4, kita cek dia apakah juga sudah tersambung. Ping 33.33.1. Sambung, lanjut. 4. Tersambung juga. Lalu kita ke laptop. Ini kan udah. Takut. Oke. Laptop ping 33.1. Oke, sudah disambung ke DNS server. Lalu kita coba, kita pastikan sudah tersambung juga di mail server. Juga sudah tersambung. Lalu di smartphone kita juga pastikan dia terhubung ke DNS. Salah, maaf. Oke, lanjut ke yang ke mail server. Ini juga sudah tersambung. Oke, lanjut next. Tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server. Sudah ya kemarin, sekalian kemarin waktu ini DNS server udah aku masukin kalau nggak salah. DNS mana sih ini? Belum ternyata. Name mailku.com, type record, addressnya tadi 43.4. Oke, kita add cara. Kok si name? Bukan ini ding ya, mailku. Oke, sudah. Kita save kali ya. Kan udah ke save tadi. Lalu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup mailku.com. PC1. nslookup apa? mailku.com. Unknown. Jangan bilang. Oh iya, salah. Selalu salah. Oke, kita save. Oke, kita coba lagi nslookup. nslookup mailku.com. Tara, address tinggal-tinggalnya name mailku.com. Lalu pada mail server kita coba di laptop.
slookup mailku.com. Cara juga udah ya dari sini, mailku.com address matikan emailnya. Oke, next ada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun untuk pengguna user 1 dan user 2, namanya itu aktif. Oke, udah user. Domain name-nya tadi mailku.com. Mailku.com. Set user 1 deh. Passwordnya apa ya? Cobi. Ini user 2. Cobi juga. Oke, lalu selangkah selanjutnya adalah pada PC 1 kita konfigurasikan aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 atau laptop. Sini user satunya itu adalah PC 1. Mail, mana aplikasi mail? Ini ya, email. Kok email? Ini di mail browser. Ya bener tadi, gimana sih lu? Mana sih? Ini kita konfigurasikan emailnya user 1. Lalu untuk addressnya user 1@mailku.com. Mailku bener kan tulisannya, mailku.com. Incoming mail server mailku.com. Outgoing mail servernya juga mailku.com. Username user 1. Password cobi. Reset, reset. Oke, sudah. Kita coba mengirimkan email. To user 2 @gmail. Tapi kan tadi belum konfigurasi. Kok @gmail@mailku.com. Subjeknya user 1. satu link. Halo, user 1. Kita send. Deng. Lalu kita konfigurasikan ya yang di laptop ini untuk user 2. Username user 2. Salah. User 2@mailku.com. Incoming mailku.com. Aduh, lama banget aing. Please ngetik mailku.com. Username user 2. User. Ini tadi cobi. Oke, kita save kan. Save. Tara, setelah kita receive ada nih subjeknya tes 1. Kita cobi buka. Halo, aku user 1. Oke, kita coba reply ke user 1. Halo juga. User 2. Kita send. Tada. Lalu kita cek ke PC 1. Receive-nya. Ada. Halo juga, aku user 1, user 2. Oke, selesai. Begitu saja untuk praktikum mail server ya di Cisco Packet Tracer. Demikian. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.